Halo, kembali lagi dengan Filter bersama saya Tirta. Bersama gue Vincent. Iya, karena episode sama Panji lumayan rame ya. Yoi. Kita berusaha untuk milking stand up comedian mana yang bisa dipanggil secara gratisan. Cuma kayak ada penurunan kualitas ya. Jadi agak jauh sih, Agak jomplang. Jadi episode kali ini kita kedatangan Yuda Kli. Yo, halo. Kedatangan kedua ya. Iya, dulu belum berhasil, kita coba lagi. Jadi dari tahun 2022 kan kemarin itu Yuda Kli emang komedian yang katanya fokus ke konten-konten keuangan. Ya. Betul. Makanya kemarin dia ngambil sertifikasi CFA. Certified Funny Analyst. Bisa. Kaget gua. Tapi lu enggak. lu ada sertifikasi kan lagi Ada, lagi ngambil kan? Gue pernah ambil yang RSA. RSA. Iya. RSA apa? Technical Analyst. Oh, Apa wow. kebanyakan? RTA kalau nggak salah. RTA. RTA, lupa gue. Registered Technical Analyst. Oh, udah ngambil. Udah ambil. Wow. Buat jadi konten doang katanya kan. Katanya kalau lu emang ngomong ini ada sertifikasinya ada. Cuma untuk menjawab bener. itu doang aja. Supaya sahih ya. Benar. Iya. Jadi, Nah, kemarin kan kita sempat satu acara nih sama Yuda ya. Iya lagi kaget. Enggak sih gua setiap ada acara keuangan Yuda lagi gitu. Udah sering banget gitu. Nah, lu selalu membahas isu-isu keuangan lah gitu. Itu berawal dari kegelisahan gak sih? Atau gimana sih ceritanya awalnya? Berawal dari ekonomi sih sebenarnya. Karena entah kenapa semenjak gua ngebahas keuangan di stand up gua itu tuh akhirnya pasarnya yang kebentuk di ke arah sana. Jadi mau nggak mau gue harus relate sama audiensnya. Audiens keuangan ya paling enak ngomongin soal keuangan juga. Jadi kayak ngobrolin sesuatu yang sering jadi obrolan sehari-hari mereka ditambahin jokes gitu. Oh, lu nggak takut itu akan mengecilkan market lu? Lu mulai nggak laku loh selain di dunia keuangan. Masalahnya walaupun kecil yang market ini punya uang, jadi nggak apa-apa. Chinese ini punya uang. Oh, jadi itu sahabat Taipan sekarang. Sahabat Taipan. Sahabat Konglu. Gue tuh kan udah selama 5 tahun di industri keuangan bikin 3 kali stand up spesial. Yang terakhir itu bahkan 90% yang datang Chinese loh. Oh, wow. Jadi Dan mereka menikmati komedi lo ya? Dia menikmati karena emang mereka jarang menemukan ada stand up comedian yang bahasanya tentang keuangan gitu. Jadi ngalang-ngalin Ernest ya? Ernest aja gak sebanyak itu mungkin yang Chinese datang. iya. Jadi mereka datang untuk mengetahui pribumi. Yang secara legal ya dia gitu. Wah, parah juga ya mereka ya. Ya jadi gue kan misal yang terakhir itu gue bahas soal full call auction itu kan Ya. Sangat spesifik itu. Ya, spesifik banget dan nggak ada yang ngejok soal itu kan. Dan hadirnya gue jadi ya jadi ada pilihan buat mereka gitu. Iya. Kenapa banyak dari stand up comedian di luar sana, dari sekian banyak stand up di luar sana, cuman satu Ada yang lagi yang selain ngebahas hal-hal tentang keuangan? Karena gue tahan ya, jangan masuk, jangan ambil pasar gue tolong, bintang Emon jangan bintang Emon. Politik aja. Gue kalau bintang Emon dan nelpon, BRI gimana? Jangan tang, udah tang, fokus politiknya tang. Jangan ambil lapak gua. Tang. Nah dari kan pertama Yuda kesini tahun 2022. Iya. Dan Yuda ini ceritanya dulu adalah investor angkatan pandemi ya. Betul. Mulai menggeluti tahun 2020. 5 tahun ya. 5 tahun. Jadi, ada nggak filosofi lu yang berubah selama 5 tahun ini yang dulu lu anggap gue mau nganut ini nih, sekarang udah beda? Yang paling jelas adalah dulu tuh gue ngerasa kalau rugi di pasar modal nggak apa-apa karena bisa dapat keuntungan dari sisi lain. Biasanya rugi gue kontennya dapat duit. Oke. Nah sekarang rugi gue kontennya nggak menghasilkan apa-apa. Double ruginya. Karena udah biasa rugi. Udah biasa. Kan orang juga di lu 5 tahun rugi terus bego banget ini mah gitu. Tapi secara net off lu 5 tahun ini porto lo berkembang nggak? Berkembang sedikit sekali. Berkembang cuma memang guanya nggak terlalu fokus. Beberapa tahun di awal tuh beneran gua investasi hanya untuk konten. Oh, ini buat bahan aja nih. Buat bahan aja. Jadi jarang yang bener-bener gua analisa lebih lanjut. Gua biasanya cuma denger dari orang, gua ikutan. Terus kalau rugi gua jadiin konten, kalau untung gua sembunyiin gitu. Tapi lebih banyak tuh investasi berdasarkan itu bisikan-bisikan dari grup WhatsApp, dari sosmed gitu. Oh, jadi masih mengikuti itu ya? Seberapa akurat tuh Yud? Bisikan-bisikan grup WhatsApp, grup Telegram menurut lu? Di persentase deh. 11/100 lah itu ya.
Pak Parbo ini tolong tangkap Pak. Enggak, tapi sejujurnya lebih banyak yang akhirnya enggak sih yang gue ikutin, karena kalau lu ngikutin gitu lu tuh harus cepet mainnya kan. Oh, Iya. harus tektokan gitu. Iya, harus tektokannya cepet, dan gue Let's say dari satu grup WhatsApp nih ya, misalnya udah nih grup WhatsApp atau grup Telegram yang suhu-suhu nih. Mereka bikin call 10 deh. Iya. Berapa yang works berdasarkan pengalaman lo? berapa ya? Harusnya sih 5 atau 6 biasanya bener. Oh. Tapi kalau lu call masuknya di waktu yang tepat. Dengan artian waktu dia nge-call lu langsung beli. Gue tuh karena gue jarang memperhatikan, itu seringnya telat. Jadi belinya udah keburu lebih di atas gitu. Jadi orang udah ngangkat jemuran lu baru Iya, masuk ya. bener itu. Lu cuci piring. Yoi. Oke. Jadi itu karena kesalahan pribadi gue, kayaknya emang gue bukan tipe yang bisa secepat itu untuk Iya, mutusin iya. untuk beli gitu. Jadi Dan dari waktunya. 10, 5 sampai 6. Iya, gua rasa 50%, 60% lah. Iya. Jadi like flipping a coin ya. Iya. Tapi lu kan dulu sempat bilang bahwa lu fokusnya ke dollar cost averaging, itu masih atau sekarang udah scalping? Akhirnya sekarang iya, gue ngelakuin itu di saham-saham yang lebih tepat gitu. Dulu gue dollar cost averaging di saham-saham yang spekulatif. Turun, beli lagi aja nanti juga naik lagi. Turun, beli lagi nanti naik lagi. Sekarang ya udah, kalau yang kayak gitu ternyata cocoknya apa ya? Sampai misal perbankan, ya gue taruhnya di perbankan doang yang kayak gitu. Ini disclaimer dulu ya, kita ini ada nyebut-nyebut beberapa saham, ini hanya untuk contoh, Iya. bukan Betul. saran untuk membeli atau menjual gitu. Iya. To be honest, gue kemarin waktu Kalau itu lu anggap ini saran, emang agak kurang sih elunya. Salahnya di lu ya. Salah di lu sih. To be honest, kemarin gue waktu pertama kali chat Yuda di WA, yang pertama kali gue lakukan adalah gue nge-screenshot sebuah saham. Iya. Oh ya? Tapi udah naik 20%, kayak Li mau menjebak gua nih. Ternyata sih yang ada. Ada. Oh, tidak boleh Nah, disebut ya. Kalau gua zaman dulu, gua akan langsung ikutan tuh. Iya, untung lu gak ikut sih. Ketinggalan Iya, kereta iya, itu iya. Iya. siang sorenya udah turun lagi. Gua kayak kalau udah naik pasti bisa naik lagi. Iya. Gua terlalu optimis saat itu ya. Iya, iya. Oke, itu berarti ada perubahan filosofi di situ. Dan sekarang lu juga punya circle. Iya, Circle Asik. baru, circle finfluencer ya. Bener. Diceritain apa dong? Itu memutus rantai ya? Gerakan memutus rantai. Jadi 12 influencer keuangan bikin sebuah gerakan untuk mengedukasi masyarakat di kota-kota kedua lah. Kayak misal ada Purworejo gitu. Kota gue itu. Cirebon, Cilegon, Purworejo tier Gresik. 3. Purworejo kampungnya dia soalnya. Oh iya. Iya, Purworejo. Itu kita gerak ke arah sana. Biasanya edukasinya ke guru-guru atau ibu-ibu PKK di daerah Oh, roadshow. roadshow. Oh, wow. 12 orang tuh siapa aja? Setahu gue Feli. Feli, Andi Senjaya, Olivia Lois, Anissa Steviani, David Wijaya, Ken Henderson, Ya, istrinya Ken. Iya. Dua-duanya influencer. Ngomongin uang, Mas juga. Glenn. Glenn. Siapa yang belum mau sebut? Coba ada 12 lah total. Yang paling kaya siapa di sana? Gua lah yang paling kaya ya. Karena gua ditunjuk sebagai ketuanya di Oh, lu sana. ditunjuk jadi Gua ketuanya? ketuanya. Itu Cuma karena gue aklamasi. lebih banyak kosongnya kayaknya ya. lebih nganggur. kayaknya. Lebih nganggur, lebih bisa disuruh-suruh, yut, jalan. Tapi itu ada sponsor, ada. Jadi kalau kita pergi ke, misal kayak kemarin yang ke Salatiga gitu, Iya. itu ada sponsornya. Oh, I see. Jadi kan CSR company gitu. bener CSR company kan mereka memang wajib untuk bikin Iya, edukasi kan. Iya, iya. Nah itu acara kita di support sama mereka ya, mereka foto-foto buat dijadiin laporan kayaknya ya. Iya benar-benar. Karena kan OJK masuk nggak? Belum OJK nih. karena itu kan brandnya sponsornya brand keuangan. Brand keuangan. Karena kan brand keuangan tuh harus spend berapa persen atau edukasi. bentuk Betul, edukasi ya. masyarakat Iya, setiap iya. tahun. Betul, kan. Jadi itu yang kalian capture ya. Betul. Oh. Ya itu, dan senangnya ya kita misalnya di Salatiga tuh kita ngajak guru-guru SD dan SMP sekota Salatiga. Dan mereka beneran pengen tahu banget soal keuangan gitu. Masalah terbesar mereka di sana apa? Judul sih pasti. Judul tuh di mana-mana sih, dari kita pergi ke 5 kota. Judul Rata-rata semua curhatannya akhirnya tentang judi online. Yang karena banyak keluarga yang rusak gara-gara itu. Oh. Yang sampai bahkan sering kali di acara gamer itu lebih banyak konsultasi keluarga kayaknya ya. Oh ya? Ya karena Jadi marriage counseling gitu ya? Iya, karena bingung kayak misal yang kayak suaminya terjerat judol dan pinjol, akhirnya keuangan keluarganya berantakan, keluarganya juga ikut berantakan, terus kayak gimana solusinya? Ya untungnya bukan gue jadi pembicara, karena kalau gue yang jawab saya nggak tahu bu. Saya belum nikah. Saya belum nikah bu gitu. Tapi ada Anissa Steviani yang biasanya jadi pembicara kita, atau Iya, iya. Cialin atau Olivia Iya, Lois iya, iya. bisa menjawab isu-isu itu. Oh, ada Cialin juga ya? ikutan? Ada Cialin juga. Iya.
Nah, tadi lu sempat ngobrol-ngobrol tentang efisiensi pemerintah ya Yoi. semester pertama. Mm-mm. Gimana sebagai stand up comedian terdampak efisiensi pemerintah? Sangat terdampak. Sama terdampak. Tapi terdampak efisiensi satu lagi karena mungkin ya emang kayaknya yang gua perhatiin kalau kan gua akhirnya banyak kerjasamanya sama brand-brand keuangan. Iya. Brand-brand keuangan kalau marketnya nggak bagus mereka tuh nggak spending. Iya. Karena kayak buat apa mereka ngeluncurin produk baru tapi nggak ada orang yang buat akun baru, Iya. nggak ada yang transaksi gitu. Soalnya gue pernah datang acara satu sekuritasnya bilang gini, meskipun goal mereka itu adalah user acquisition, Iya. tapi ada satu faktor yang di luar kontrol mereka kata dia. Apa itu? Itu market. Jadi ketika marketnya lagi naik, mereka tuh nggak pakai usaha, orang tuh mau bikin Betul. akun, kata mereka. Tapi ketika marketnya down, mau mereka promosi gila-gilaan gimana pun, orang nggak mau. Sekarang nggak ada contoh suksesnya gitu kayak kalau gua misal marketnya kayak misal di bulan April kemarin turun seturun-turunnya terus kayak ayo investasi lihat nih kalau investasi sekarang bisa rugi 20% loh nggak mungkin kan. Tapi kalau marketnya lagi bagus ISG-nya naik kenceng udah jual produk apapun juga dibeli sama masyarakat gitu. Kayak tahun 2020. Ya 2020 yang salah satunya gue yang masuk di sana gitu. Iya kan, lu kan adalah salah satu yang masuk Bener. gara-gara itu kan. Jadi emang dari kemarin efisiensi itu lu kedampak banget tuh. Iya, lumayan secara terdampak. pendapatan seorang stand up comedian. Iya, kalau dari stand up-nya yang berkurang adalah corporate event di kementerian itu berkurang banget. Dan ya kalau secara brand endorsement juga agak menurun karena marketnya kurang bagus gitu. Sekarang kalau dari percentage itu lu kita nggak usah ngomongin angka lah ya. Iya. Maksudnya sebagai seorang stand up comedian yang juga bikin konten, yang juga terima brand endorsement dan bikin special show, Iya. lu gimana sih berapa persen dari stand up, berapa persen dari yang Sebagian besar sih masih paling tingginya di brand endorsement ya, karena kan itu pekerjaan yang bisa dilakukan dari rumah dan sebulan bisa lebih banyak yang dihasilin. Secara presentasi kalau gua kan selalu masih kebiasaan gue mencatat pemasukan dan pengeluaran tuh masih gue sering lakuin. Bahkan dia cetak manual loh. ya kalau yang pengeluaran harian udah berhenti. Oh, Tapi udah. dulu gue nyatet manual Manual as in di kertas, di Dulu buku. dibawa ke sini. Ya kayak Sekarang udah pakai parkir, aplikasi. Sekarang gue udah nggak lagi nyatet manual, cuma udah nggak lagi nyatet harian, cuma budgeting di akhirnya doang. Oh, monthly ya. Monthly doang. Nah, si pemasukan dari brand endorsement tuh 60% kalau nggak salah sih. Iya. Gua. Gitu. Nah, berarti kalau emang kemarin lu terdampak efisiensi pemerintah, terus lu bilang marketnya emang lagi jelek gitu. Iya. Gimana perasaan lu kepada waktu presiden kita bilang saham itu judi? Dia bikin konten juga kan waktu itu. Gue bikin Iya. itu. Mungkin orang-orang sekitarnya takut banget ngasih tahu dah kayaknya. Kayaknya gue rasa sebenarnya yang pengen disampaikan Pak Prabowo kan jangan investasi saham kalau lu nggak paham kan. Sebenarnya itu. Oh, dia masih bisa melihat positive thinkingnya loh. Dia masih positive thinking ya. Enggak positif thinking karena di podcast ini agak bahaya karena kayaknya yang nonton ini orang-orang yang punya power kayaknya ya. Tapi ya sebenarnya secara orang yang udah bergelut di pasar modal ya menyayangkan gitu karena marketnya udah kurang bagus. Ditambah sentimen dari pucuk pimpinan tertinggi sebuah negara itu ngomong kayak gitu itu makin gak baik lagi. Dan saham dibilang judi, dibilang scam aja di masyarakat kan masih banyak ya anggapan kayak gitu. Kalau presiden yang nambahin ngomong gitu, ngapain OJK bikin edukasi, bursa bikin edukasi gitu kan jadinya kontraproduktif kan. Terus pas bikin konten edukasi dikiranya ntar ngelawan presiden. Kamu makar kamu makar. Dikira pemberontakan. Iya. Nah, gini gue mau ngomongin sesuatu yang agak berat ya, karena tadi ngomongin industri lagi jelek. Ini kalau ngomong sesuatu yang agak berat harusnya kemarin dibahasnya sama Panji sih. Gak kita bawa lu supaya bahas yang berat juga. Kalau kita ngelihat teman-teman yang ada di dunia industri komedi ya, gitu kayak mungkin contoh paling kelihatan Tretan Muslim. Ya. Dia kan punya sampingan Bebek Carok. Betul. Ya kan? Terus siapa Pras Teguh. Ya, buka Taburai. warung Padang. Oh iya. Ya, dia buka warung Padang. Dan beberapa komedian juga akhirnya mereka jauh lebih jarang untuk stand up dan lebih fokus sama bisnisnya gitu. Nah, ini menandakan apa? Apakah karena emang persaingannya tuh fierce banget gitu ya sampai mereka harus gua harus diversifikasi nih gitu. Atau lu masih ngelihat bahwa oh ini
emang jalan ninja lu gitu emang di sini? Gua rasa karena kalau nunggu panggung stand up tuh di luar kontrol kita. Kayak undangan dari kementerian kan nggak bisa kita undang gua dong. Itu kan keputusan keuangannya ada di orang lain kan. Udah gua dong, gua mau ngatain lu nih. Iya, jadi karena nunggu panggilan itu adalah di luar kontrol kita, makanya banyak yang bikin usaha yang lebih gampang dikontrolnya, semuanya di tangan kita gitu. Misal kayak yang Tretan sama Pras jualan makanan itu satu lebih dibutuhin dibanding komedi ya. Selalu rutin ya demand-nya. Iya, demand-nya penting itu. Yang kedua, usaha yang dilakuin tuh bisa jadi langsung berbuah ke sales. Misal lu banyak promosi ya, makanan lu lebih banyak yang tahu, lebih banyak yang beli. Kalau komedi kan nggak gitu, bisa jadi lu banyak nampil dimanapun di open mic atau apapun itu nggak langsung berpengaruh sama sales gitu. Tapi bukannya lebih dikontrol lu ya? Kayak oke, gue nggak diundang nih sama corporate, gue bikin spesial sendiri deh gitu. Itu pertimbangan orang bikin seseorang stand up comedian bikin spesial tuh apa sih? Satu spesial tuh kayak musisi bikin album aja. Iya. Jadi emang sebagai bentuk pencapaian. Tapi kalau buat bikin spesial itu tuh lu ngabisin waktu bisa 3 bulan sebelumnya harus fokus, yang akhirnya lu malah gue nih setiap kali bikin spesial itu pasti 2 bulan sebelumnya pendapatan gue dari brand endorsement tuh nurun. Sorry, gue potong. Lu udah bikin spesial 3 kali? 3 kali. 3-3-nya cuan nggak? Yang paling cuan yang ketiga. Berarti tapi semuanya cuan? Semuanya cuan. Oh, oke. Yang ketiga itu karena akhirnya ada sponsornya masuk. Jadi cost structure-nya tuh gimana? Maksud gue Kalau spesial tuh sebenarnya nguntungin banget, apalagi kalau lu misal tour ya, karena kan ke daerah-daerah gitu ya. tour ya udah penjualannya berapa, costnya di bawah penjualan aja kan. Tapi costnya misalnya kan ada yang kayak costnya ditanggung oleh sponsor. Oke. Revenue lu yang jadi profit lu adalah dari tiket. Dari gitu. tiket ya. Enggak Kalau ya? gua tuh nggak gitu. Jadi ya semua costnya gue yang tanggung, revenue-nya buat gua semua. Serakah ya lu. Lebih karena berani menanggung resiko sih. Sponsornya, duit sponsornya ke lu juga gitu. Ke gue juga karena ya gue dibantu sama temen yang ngejalanin lah, ada IO temen gue gitu. jadi IO-nya gitu. Nah kalau spesial itu satu, kalau lu cuma dari penjualan tiket, beda kalau Panji yang sampai 10.000 yang akhirnya duitnya lumayan. Tapi kalau lu cuma nampil di 300-400 orang tuh uangnya nggak segitunya juga. Iya. Misal lu 3 bulan kerja lu keganggu cuma untuk satu event gitu. Iya. Tapi kenapa brand jadi nggak masuk? Karena lu nggak sempat buat ngerjainnya ya. Biasanya brand itu kalaupun masuk, yang sejauh gue tau banyak yang cuma support doang, atau brand dia nggak sesuai sama pasar yang apa namanya audiensnya. Kalau gue kemarin yang brandnya masuk tuh emiten, acara gue tentang keuangan. Jadi memang connect, jadi ada kebutuhan dari brandnya juga biar si emiten tersebut terekspos ke pasar keuangan. Oke. Dia karena emiten yang baru IPO, jadi dia pengen orang-orang yang mau dipom-pom. orang-orang yang nonton gua kan biasanya bukan orang-orang bukan orang-orang yang nonton gua kan udah aware pasar modal, udah tahu. Jadi dia seenggaknya tahu lah ada emiten ini. Sponsornya Belvin. Ada kayak gitu. Oke. Nah, mumpung lu tadi nyebut Panji, kan gua notice tuh beberapa stand up comedian tuh multi talented menurut gua ya. Kayak sebutlah Pras. Dia bisa nge-host, dia bisa main musik, dia bisa break dance, dia bisa berantem, bela dirinya jago. Bisa makan pedes. Tapi dia emang jago berantem, dia suka berantem kok. Bisa makan pedes ya kan, dulu makan apa. Terus Raim Laode. Oh ya, stand bisa up, nyanyi. lagunya hits cuy. Loh. Nah, bahkan sampai menang AMI Award loh, itu aneh banget kan. Iya, stand up comedian kan. Gimana rasanya penyanyi lain gitu, kayak kenapa dia menang gitu. Kenapa nih lu makan lapak gue Iya. gitu. Nah, pertanyaan gue adalah, lu kan juga, gue bisa bilang lu multi talented sih. Misalnya bisa stand up, bisa bikin konten. Tapi lu masih mengalami yang agak sulit untuk jual konten, jual tiket stand up yang spesial yang cuma 300 sampai 400. Beda yang sama Panji sampai 40.000. Kenapa Panji itu bisa di level itu? Kenapa lu dan teman-teman yang lain nggak bisa gitu? Kalau gue, karena gue rasa pasar yang gue tuju emang spesifik banget gitu. Yang gue pengen datang tuh orang-orang yang udah aware sama dunia keuangan, karena jokes gue tuh akan jauh lebih bekerja maksimal di depan mereka gitu. Kalau ini gue bawa ke audiens yang politik misalnya. Bukan, audiens yang nggak ngerti keuangan itu, jokes gue malah akan biasa aja gitu. Oh, berarti lu udah Gue emang dari awal udah tahu udah kafah nih sama keuangan nih. Iya, jadi kayak
Oke, gue emang pengennya tujuannya di sini. Okay. Masalah jadinya nggak bisa mes ya nggak apa-apa, itu yang gue terima gitu. Jadi lu selalu merasa untuk topik yang lu bawa itu akan selalu ada audiensnya gitu ya? Selama Taipan kita masih banyak dari Chinese, masih ada lah audiensnya. Selama ekonomi kita masih dikuasai Konglo ya. Iya. Nah tapi kalau dilihat dari stand up comedian lain, menurut lu kenapa stand up comedian tuh jomplang banget ya. Ada yang kayak Panji yang rate-nya kan mahal sekali ya kalau corporate. Kalau buat gue karena memang akhirnya banyak yang satu bikin spesial itu yang tadi lu persiapannya panjang dan akhirnya banyak yang dibanding gue ngabisin 3 bulan cuma untuk satu pemasukan, mendingan gue ngerjain hal-hal lain yang pemasukannya jauh lebih cepat gitu. Jadi emang banyak yang memilih untuk faktor ekonomi aja. Tapi kalau kenapa gua rasa kalau Pras mau di 1.000-2.000 dia pasti bisa. Kalau emang dia pengen dan mau segitunya tujuin ke stand up-nya. Tapi kan kalau lu audiensnya lebih gede pasti cost produksinya lebih gede. Terus jadi kayak deg-degannya lebih banyak. Jadi banyak yang milih oke, kayak Bang Radit aja milihnya cuma 300-500 karena biar apa? Biar kalau audiensnya lebih kecil yang dikontrol tuh lebih gampang. Jadi materinya nggak lebih sering bocor. Karena kalau bocor di internet bisa kena cancel gitu. Tapi lu setuju nggak kalau untuk survive sebagai seorang stand up comedian di Indonesia terutama ya, lu nggak cukup hanya lucu gitu. Karena kita banyak ngelihat yang tadi kita cerita ya, teman-teman stand up comedian kita cerita itu punya bisnis lainnya, punya usaha lainnya buat sustain gitu ya. Dan di sisi lain mungkin gue ambil contoh yang agak jelek ya. Kemarin mungkin kasus paling masih seger tuh kasusnya Rispo. Ada stand up comedian yang sampai harus kayak minjem duit, menipu orang gitu. Bukan nge-manage siapa? Adiknya siapa Rispo. Viko. Sorry Mas Rispo, sorry. Ya. Gue jadi korbannya juga kok. Oh iya. Ya kan dia kalau dibilang lucu. Audiensnya banyak gitu ya. Tapi kok dia bisa sampai ada di titik itu, apa yang salah? Assalamualaikum. Gue bisa menjelaskan ini dengan detail di offline sih. Enggak, tapi kalau buat gue kenapa itu bisa terjadi? Gue rasa seringkali tuh core-nya tuh satu, nggak ngerti soal keuangan. Banyak yang udah memplanning uang yang belum masuk biasanya. Banyak yang udah nge-planning uang yang belum masuk. Di stand up comedian kayak gitu. Misal gue kerja nih sama kayak kemarin, duitnya belum dibayar. Tapi tapi kan tanggal 20 besok duit gue masuk. Gue pinjam dulu deh buat nutupin nanti tanggal 20 gue ganti. Kalau ini ternyata bayarnya mundur, tapi yang kita pinjam udah butuh uangnya, akhirnya gue butuh pinjaman lain buat nutupin itu. Jadi masalahnya gue rasa tuh di sana. Dan itu yang gue alamin dulu juga. Gue sering kayak misal gue habis kerja di Kompas TV, gue tahu dalam 3 minggu uang gue akan masuk. Duitnya belum masuk tapi pengeluarannya udah gue keluarin. Kayak gue mau beli sepatu sekarang biar nanti pas duitnya turun tinggal gue ganti. Cuma kan ya pembayaran dari agensi atau apapun seringkali mundur kan. Nah itu yang bikin jadi masalah. Dan masalah kedua gue rasa banyak yang akhirnya pengen naikin standar hidup dan bikin lu terjebak ke hedonisme. Bukan ke hedonisme, ke instrumen-instrumen yang bisa menghasilkan keuntungan jauh lebih cepat. Tapi risikonya gede banget. Orang yang main judi online gue rasa kalau yang di desa-desa mungkin yang 10, 20 ribu, 100 ribu ya udah lah ya. Tapi yang di Jakarta kan banyak yang kena judi online dan kenanya ratusan juta kan. Itu stand up comedian terjerat judi online juga? Yang kemarin kasus Viko itu salah satunya judi online. Oh gitu. Jadi kalau lu mainnya dengan jumlah uang yang udah gede, misal anggaplah 5 juta. Untuk bisa ngebalikin 5 juta kan lu harus modal yang lebih gede lagi kan. Tapi kan akhirnya kalah lagi. Kayak gitu. Jadi mungkin ya alasannya satu, si udah nge-planning uang yang belum masuk. Yang kedua pengennya peningkatan standar hidup ya. Itu lebih susah ya karena kan income-nya nggak reguler ya, nggak yang kayak pegawai dapat bulanan dan manage-nya jadi lebih susah. Dan lu udah bertahun-tahun hidup dengan cara seperti itu dan survive ya? Gua tuh tercerahkan waktu masuk dunia keuangan gua karena gue sadar ternyata kalau pemasukannya nggak pasti, yang dibikin tuh pengeluarannya yang harus pasti. Jadi kalaupun gua ada bulan ini dapatnya jauh lebih banyak, itu gue bisa dana darurat gue segini nih. Kalau bisa gue tambahin
Jadi meskipun lu dapat lebih banyak, spending gue tuh dari gue ketemu lu waktu itu Mas sampai sekarang itu masih dengan jumlah yang sama. Udah 4 tahun terakhir uang gue buat jajan tuh masih sama. Bagal, gitu. masih frugal. Iya. Bagus ya, soalnya dia terakhir dia dibangunin sama pegawai pajak. Prince of Depok tau gak? Lagi tidur dibangunin sama orang pajak Pak. Bayangin. Itu legend itu. Dan itu yang akhirnya gue sekarang stand up comedian kan juga banyak yang masalah ternyata soal pajak ya. Karena ketidaktahuan. Gue sekarang salah satu duta pajak. Bukan duta pajak. Gue pengen sih cuma nggak diangkat-angkat nih. Gue akhirnya punya usaha buat ngebantuin stand up comedian biar pajaknya tax consultant. Oh wow. Tapi bareng sama partner yang memang yang udah certified ya. Jadi untuk membantu itu karena ya ngumpulin masa aja gitu. Karena gue tau yang ini duitnya banyak tapi nggak pernah bayar pajak. Hubungin lah gitu. Jadi lu jadi cepu ya. Jadi cepu gitu. Oke, nah berat ya ternyata ya. Untuk di dunia komedi gitu ya, dunia hiburan kan berat. Nah, menurut lu tapi kalau lu harus mengulang semuanya atau lu bisa lu punya anak nanti, lu akan menyarankan ini sebagai salah satu opsi untuk hidup yang lebih sustain nggak? Mending trading aja lah nah. Tapi lu bisa mengangkat hajat hidup keluarga lu kan dengan stand up kan? Karena gue tuh merasa gue cukup beruntung ikut stand up di awal stand up ini booming. Akhirnya untuk lu bisa sampai di titik dikenal orang itu perjuangannya nggak sesusah itu. Sulit. Oh nggak sesusah itu. Karena dulu ya, misal RCTI pernah bikin acara stand up. Indosiar ada, Global ada, Kompas ada, jadi Metro TV ada bikin acara stand up. Jadi banyak TV yang akhirnya mengangkat lu untuk bisa dikenal sama orang. Sekarang kalau lu lihat TV yang acara stand up itu cuma Kompas, yang nonton Kompas ya cuma penonton stand up doang gitu. Akhirnya buat orang yang mau jadi stand up comedian sekarang untuk bisa dikenal sampai lu bisa punya karir itu jauh lebih susah dibanding yang dulu. Makanya kalau lu lihat sekarang stand up comedian akhirnya apa? Banyaknya dibikin konten kan. Meskipun mereka udah juara Suci atau Suca ya. Iya, agak berat karena yang industrinya belum cukup matang ya kalau lu cuma untuk mengandalkan di stand up comedian doang gitu. Cuma stand up comedy itu jadi core yang baik kalau lu mau jadi ke penulisan ada ko Ernest yang bisa ngajarin. Ke konten ada Bang Radit yang bisa lu lihat dan ngajarin lo gitu. Itu para founders tuh amal jariahnya banyak sih menurut Parah itu kalau nggak masuk surga aneh sih. Iya. Mereka tuh maksudnya banyak sekali kan membuka lapangan pekerjaan, industri baru gitu. Dan karena basicnya dari komunitas, mereka tuh beneran mau ngajarin yang lain. Kayak misal ko Ernest tuh dulu sering banget bikin kelas penulisan bareng sama komik-komik. Jadi komik-komik, lu ada yang tertarik ke penulisan film gak? Ayo ngumpul terus kita bahas gimana cara nulis film gitu. Bang Radit ngajarin soal cara bikin konten. Bang Panji lagi di New York dia nggak banyak ngajarin. Tapi Bang Panji bahkan lebih sering tuh kalau dia ke daerah mana dia ngumpul sama komunitas setempat biar mereka semua tahu loh cara lu bertahan di industri atau lu nembus industri kayak gini loh. Sekarang mungkin Rian bisa ngajarin bikin film animasi. Iya. Bisa ngajarin bikin film 10 juta penonton gitu. Jadi kalau menurut tuh buat orang-orang yang pengen berkarir di stand up itu apa kriteria atau bakat yang harus dimiliki gitu? Karena lucu itu bisa dibentuk nggak menurut lo? Bisa. Buat gue stand up comedian tuh dibanding kreativitas lebih banyak hard work. Bukan hard work juga ya. Apa? Stand up comedian tuh kayak lu belajar matematika. Oh iya? Semuanya tuh rumus. Ya kayak rule of three. Rule of three itu udah ada. Lu jokes apapun, lu kasih format ini bisa jadi lucu. Jadi yang harus dipunya adalah kemampuan buat menulisnya. Karena gua percaya yang ditampilin di atas panggung itu 90% tuh di tulisan. Kalau tulisan lu udah baik, selama lu nggak gagap ya bisa jadi lucu gitu. Iya. Makanya banyak juga kan, gue melihat stand up comedy ini kan dan stand up comedian ya banyak yang pelakunya itu berangkat dari kemiskinan ekstrim kan? Iya kan? Kalau itu karena kemiskinan enak untuk ditertawakan ya. Kalau ada anak stand up yang kaya diceng-cengin cuy. Oh iya. Siapa contohnya anak stand up yang kaya? Gilbas. Gilang Baskara tuh rumahnya di Kemang. Gilbas katanya nggak tahu kompor yang ada sumbunya. Iya. Gak tahu dia. Nggak tahu. Yang pakai minyak dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Di rumahnya dari dulu udah pakai gas soalnya. Iya.
Kalau kompor sumbu tahu kan? Iya, gue dulu kompor gue. Yang ditarik pakai tang ya. Kalau udah berarti lu nggak cukup kaya Mas Vincent dari kecil ya? Gue tahu. Oh tahu ya? Oh ya. Gilbas nggak tahu. Jadi gini, ini Gilbas lu nggak tahu. bicara soal kemiskinan. Bang Radit juga Ya. Kompor sumbu nggak tahu. kayaknya nggak tahu juga deh. Bicara soal kemiskinan ya, gue mau cerita. Salah satu indikator gue waktu gue kecil orang kaya atau apa gak? Punya kulkas. Punya kulkas. Iya, air dingin. Iya, terus gue lagi main ke rumah teman gue. Ya kan lagi main ke rumah teman gue terus kayak Adit mau, kan panggilannya Adit ya. Adit mau es nggak gitu? Oh nggak usah repot-repot beli dulu gitu. Enggak, ini ambil aja. Iya. Dan nggak harus beli es. Dan pertama kali punya kulkas, ada beda kulkasnya. Apa? Kulkas orang kaya tuh 2 pintu, Pak. 2 pintu, ya. Kulkas orang miskin cuma 1 lagi. pintu. Jadi sayur sama es tuh 1. Benar. Kotak es krim isinya ikan kembung dikuningin. Ini sayurnya crispy karena kegabung sama freezer. Iya. Sama satu lagi adalah kalau orang kaya kebiasaan untuk makan bareng di meja bundar. Iya. Nggak ada tuh gue. Ayo makan-makan rame-rame bareng gitu. Wah apa ini keluarga ya. Tapi sampai sekarang ya, maksudnya kemiskinan itu menjadi anak-anak yang stand up tuh dekat dengan kemiskinan. Gue nggak tahu shifting itu tuh terjadi, gue rasa di 2015-2016 waktu Indosiar masuk stand up comedy masuk di Indosiar gitu. Awalnya kalau Mas Tirta sama Mas Vincent perhatiin, stand up comedian awal-awal tuh nggak banyak yang bahas kemiskinan tau. Semuanya tuh anak kampus. Betul, karena emang keseniannya aktifnya di sana gitu. Ada stand up comedy di UI, di ITB, banyak komunitasnya lah. Setelah Indosiar masuk, akhirnya lebih banyak tuh, lebih luas yang pelaku stand up-nya. Akhirnya itu yang kayak bahas kemiskinan. Sekarang jauh lebih banyak, mungkin ngelihat karena Marcel ya. Gue rasa salah satu yang bisa dari sana dan pecah itu Marcel. Dan orang kalau ngelihat ada satu orang yang sukses ngelakuin itu, ya mungkin dia punya keresahan yang sama, punya nasib yang sama, pengen ngubah nasibnya kayak Marcel itu gitu. Tapi lama-lama berarti artinya cerita jual kemiskinan akan jadi jenuh ya topiknya ya. Sekarang sih udah di tahap jenuh yang gua rasa ya. Apa yang lagi in topik kamu? Karena ya ini Om Panji juga pernah cerita dulu tuh stand up comedian semuanya anak kampus. Sekarang ada yang naik ke stand up, gua dulunya begal. Beneran pembegal loh. Ini udah jadi, ini komunitas mantan kriminal atau gimana nih? Komunitas residivis. Yang sekarang lagi tren ya. Gua rasa yang kalau semenjak 2020 tuh jadinya ya kejujuran orang, tapi bukan cuma jualan derita gitu. Karena yang jualan derita tuh peaknya di Marcel sih, dan setelah itu belum ada yang pecah lagi gara-gara itu. Iya. Nah, sekarang kita dari komedi beralih ke keuangan lah. Finfluencer. Financial influencer ya. Gitu kan. Nah, sekarang juga terbagi jadi, kalau kita lihat dari dulu sih ya, selalu terbagi jadi 2 kubu. Yang pertama pihak yang niatnya pengen mengedukasi. Yang kedua pihak yang menjual dengan cara mengiming-imingi. Ya kan. Nah, di tengah itu muncul sosok Timothy Ronald. Yang keras, mengiming-imingi, tapi di saat yang bersamaan juga dia pengen mengedukasi gitu kan. Nah ini dari dulu pendapat gue soal Timothy Ronald ini selalu apa ya? Ups and down. Iya, back and forth ya. Back and forth. Ini orang anjing nih gitu kan. Tapi dia ada benernya juga. Nah, lo gimana ngelihat sosok ini nih? Kontroversial ini. Iya. Gua rasa karena dia tahu marketnya sih. Dia kan pengen tuju ke anak-anak muda ya. Kalau dia pakai bahasa yang lebih santun, itu nggak masuk ke tongkrongan anak muda. Dan memang di anak muda ditolol-tololin tuh udah tongkrongan tuh gitu, tolol banget sih lu. Itu sesuatu yang biasa kan terjadi di tongkrongan. Timothy masuk ke arah situ pengennya mungkin ya. Pengennya ke anak-anak muda yang sering ngegoblok-goblokin teman, cuma biasanya yang digoblokin apa sih? Ya kelakuannya, keputusan percintaannya. Tapi kan jarang yang ngobrolin soal keuangan di tongkrongan. Timothy hadir untuk masuk ke tongkrongan dengan pengen ngomongin keuangan dengan bahasa tongkrongan. Jadi dia muncul itu buat gua itu ngubah banyak hal sih. Akhirnya kita nggak bisa dipungkirin, drama itu kan terjual banget di TikTok dan di sosmed ya. Timothy datang kayak gitu kan menimbulkan banyak perdebatan dan akhirnya jatuhnya jadi drama. Tapi mau nggak mau obrolan tentang finansial jadinya naik banget gara-gara dia. Dan lu kan sekarang satu komunitas sama dulu mantan partnernya Timothy ya, Feli ya. Betul. Ada cerita apa dia tentang Timothy?
Masih rukun nggak mereka? Masih akur nggak? Buat gue yang salah itu yang nyatuin mereka sih. Yang salah yang nyatuin mereka. Ini 3, Timothy, Raymond Chin, dan Feli. Ini 3 orang yang value-nya beda banget yang gue lihat ya. Explain. Ya, gue gak kenal, soalnya gak ada kenal 3-3-nya. Feli itu tipenya pengajar dan pengen M-nya mungkin ke pemerintahan. Iya. Feli. Timothy M-nya tuh awalnya kan uang terus kan. Jadi Konglo kan. Raymond jadi ustadz sekarang. Sama ya kan sama Raymond jadi pengen jadi selebritis kayaknya. sama ustadz Felix. Iya. Nah, 3 hal value 3 orang ini beda-beda. Lu satuin dalam satu tempat. Siapa yang nyatuin? Bukan mereka kenal tadinya awal. Gue gak tahu. Mereka kenal gimana? Aduh, gue gak tahu mereka kenalnya gimana. Mungkin ya universe membawa mereka dua-duanya di swipe right kali ya sama Feli ya. Tapi yang di swipe kayak gak tahu, pokoknya gue rasa saat itu 2020 yang ngomongin keuangan lebih besar dari Felicia dan Timothy kan memang gak ada ya. Secara sosok. Nggak ada. Dan kan Ternak Uang ada investornya, mungkin investornya ngelihat nih 2 sosok besar di sosmed, gue satuin, gue tambahin Raymond, mungkin bisa jadi bisnis yang berkelanjutan. Cuma kalau value-nya beda kan jadinya menjalankan bisnisnya juga bingung. Kayak misal Mas Vincent sama Mas Tiro kan pasti ada satu value yang sama yang dipegang yang akhirnya bikin berantem mulu kita. Atau punya musuh yang sama biasanya. Kalau punya musuh yang sama biasanya jadi bersatu. Itu Timothy Ronald. Enggak Mas, ampun. Your enemy is my enemy. Iya. Nah itu mereka disatuin, punya value yang beda-beda, ya akhirnya ya nggak bisa berjalan panjang gitu. Iya. Padahal 3 sosok itu kalau masih berada sampai sekarang, Hokage banget ya. Hokage banget. Siapa yang bisa menyaingi mereka bertiga untuk edukasi keuangan gitu? Iya. Timothy dengan masa anak mudanya, Feli dengan pengetahuannya, maturity-nya gitu. Dan Raymond dengan ustadznya. Dengan jemaah sayap kanan. Iya. Dan yang dilakuin Raymond juga unik sih buat gua. Basicnya di keuangan, di bisnis, kemudian melipir bareng sama Pak Ustadz, dan akhirnya kan bisa ke orang-orang yang dulu mungkin gak nonton dia, sekarang jadi nonton dia karena perpaduan bareng sama Ustadz Felix itu. Lesson learned dari Ustadz Felix ya. Maksudnya mualaf. Iya. Itu kan. Apa? Gak berani ya. Dan mungkin Ustadz Felix, kenapa Ustadz Felixnya yang nggak ngomongin keuangan, karena gua rasa karena ini kalau gua masuk keuangan gua masih kalah sama Yusuf Mansur deh. Tapi itu dari apa yang Timothy Ronald sampaikan, lu jadi tertarik masuk ke kripto, Bitcoin dan lain-lain. Gue pertama ini gue tulis ini di sosmed gue. 2 orang pertama yang bikin gue akhirnya investasi saham itu Timothy sama Feli. Karena dia tuh muncul di FYP TikTok gue tahun 2020. Iya. Jadi gue aware pertama kali soal keuangan di TikTok tuh gara-gara mereka berdua. Iya. Jadi gue berterima kasih banget kalau mereka nyimpen ilmu itu sendiri. Gue masih enggak ada di industri keuangan. Dan ini gue mungkin anekdotal ya. Tapi orang-orang yang quote-unquote kontra sama pendekatan yang dilakukan sama Timothy itu biasanya yang older generation ya. Iya. Karena harus diakuin Timothy itu kan menabrak norma-norma. Bener, iya. Yang apa nih? Gua nggak suka nih anak muda tengil begini ngomong kayak gini. Iya. Gitu. Jadi banyak yang udah keburu emosi duluan gitu. Iya. Kayak, nah kalau mumpung lagi bahas Timothy, yang kemarin bandingin harta sama Deddy Corbuzier. Aduh, gua nggak ngikutin tuh. Gua belum ngikutin. Oh, belum ngikutin. Gua belum ngikutin. Gua kasih eksekutif summary deh. Jadi Mas Deddy, Mas Deddy ya? Mas Deddy. Mas Deddy itu kan baru submit LHKPN. Ya 900 miliar itu. Ya 1 triliun lah. Ya. Terus kan heboh. Terus banyak bocil-bocilnya Timothy, wah masih kalah kaya sama Timothy. Oh, Om Deddy bereaksi. Katanya Timothy nggak pernah submit. Itu cuma klaim-klaim aja. Kalau gua kan submit LHKPN gitu. Terus kata Om Deddy, gua nggak masalah dibandingin sama Timothy. Yang gua masalah aja, kenapa lu bandingin Timothy sama gua? Kenapa nggak lu bandingin Timothy sama diri lu sendiri? Oh, ya bener sih. Bener ya akhirnya ada omongan yang bener dari Om Deddy ya. Tolong ya. Ini setelah memaki-maki anak SD. Sepeda BMX lu warna apa? Iya. Masa otot lu berapa? Jadi gimana menurut lo? Ya, gue tuh bingung Om Deddy masih terganggu sama bocil-bocilnya Timothy sih. Menurut gue Om Ded akan menjadikan apapun demi konten sih. Ya udah, berarti kan penjelasan di sana. Iya. Karena satu yang kita
harus sama-sama sadarin kalau ada orang yang sosok kayak gitu, fans itu memang banyak yang militan. Iya. Dan lu terganggu sama militansi fans, dan fans mana sih yang nggak annoying? Iya. Lu punya fans militan? Belum ada sih nih. Iya. Jadi menurut lu gini, as long as sisi edukasinya juga dilakuin konsisten gitu ya, karena di podcast yang lain kalau kita ngelihat sisi lain dari Timothy yang dia ngobrol sama Pak Sandiaga Uno, Mas Ada, lebih itu kan dia. Nah, gue itu banyak orang yang udah sebel sama Timothy gara-gara clippingan TikTok doang. Padahal kalau lu nonton konten yang panjang misalnya sama Pak Sandiaga Uno itu dia sebagai anak muda yang pengen tahu lebih banyak dari generasi atasnya gitu. Dia sama Dr. Titar juga seru obrolannya gitu. Cuma memang kalau dia lagi sendiri ya dia menempatkan diri ke marketnya anak muda, jadi ya itu yang Mas Tirta bilang, mendobrak banyak norma gitu, dan older generation ya nggak suka itu mungkin. Bener. Dan nggak matters juga ya, maksudnya ya yang tua-tua ya udahlah ya. Orang dia udah kaya sendiri gitu. Iya. Nggak masalah juga. Yang tua-tua ditungguin meninggalnya aja lah. Nah, udah apa lagi nih? Ada fun fact. Fun fact apa? Mana? Fun fact dari Yuda Keling yang gak banyak orang tahu, kalau beli barang kenapa selalu dibuang dusnya, padahal kalau dijual lagi. Hah? Emang iya, ini tuh gue nggak ngerti sama orang yang beli barang dusnya disimpan. Oh, oke. Banyak kan yang kayak gitu? Ya gue buang sih. Nah, lu buang. Gue buang. Nah, gue juga gue buang. Oke. Sampai akhirnya, gue lupa deh kasusnya apa ya? Mau jual handphone. Mau jual handphone. Oh iya, gue inget. Jadi gue tuh kalau beli barang dusnya selalu gue buang. Karena buat gue nggak penting. Ngapain itu nyampah-nyampah di rumah. Sampai akhirnya gue kan mau ganti handphone. Handphonenya mau gue jual, gue trade off. Ditanyain dusnya dong. Ada dus nggak ada dus, beda harganya. Bilang, apaan sih? Lu kan beli handphone. Iya. Ya pengen dipakai handphonenya, kenapa harus nanya dusnya gitu? Trade off sekarang harus pakai dus. Iya. Trade off dulu nggak. Jadi gue bingung banget. Kenapa dus ini dihargain 250.000 gitu? Iya. Kayak anjing. Nih, misalnya lu handphone gua mau jual di sosmed. Handphone gua nih pasti ditanya ada dusnya enggak? Misal harga 8 juta. Enggak ada nih dusnya. Ya kalau enggak ada dusnya gua cuma berani 7 juta. Apaan? Ya, soalnya kenapa dus sejuta? Kan iya juga biar sih. Ini memfilter apa dijual sama maling mungkin. Ya kan yang jual gua. Kenapa gua disangka maling? Iya juga ya. Kenapa dus bisa? Coba deh, Mas Tila pernah jualan ditanya dus gak? TV dijual ditanya dus. Kayak anjing TV loh. TV dusnya ngeganggu loh. Iya juga sih, benar juga ya. Tapi sekarang emang kalau trade off di Samsung ya, sebut merek, udah minta dus dusnya. Kan? Ngapain Mas? Nggak tahu ya. Kalau kan dulu emang batangannya doang. Iya, emailnya ada. Dan dia punya datanya gitu. Iya. Kenapa harus ada dusnya gitu? Jadi sekarang lu nggak pernah lu buang dusnya? Nggak, tetap gua buang karena gua menolak itu, jadi gua harus lanjutkan. Ya, dah. Oke. Reaction. Nah ini kita Yud, kalau di segmen kita terakhir suka ada reaction nih. Kita pengen tahu nih reaction lu terhadap konten-konten. MK seorang pria momen ketika. Oh, MK tuh momen ketika. Astaga. Kaget gua. Mortal Kombat gua kira. Iya. Bentar, momen ketika apa tadi tuh? Oke, kita pelan-pelan ya. Kembali bakal kerja ke luar negeri, gaji 60 juta hanya bisa komputer. Oh, oke. Oh, ke Kamboja dia. Aduh. Oke. Next. Isi komennya. Hah? Organ-organnya masih udah iya. hilang. Enggak, karena katanya kalau lu mau kerja di Kamboja ditanya organ lu masih sehat atau enggak. Iya. Karena perdagangan orang, kasarnya. Human trafficking. Jadi organnya diambil. Iya. Udah beberapa kasus ke Kamboja. Mati dong maksudnya? Ada yang enggak, ada yang selamat, ada yang hidup dengan 1 ginjal. Iya, gitu. Nah, tapi kan banyak nih, gue tuh bingung setiap kali ada orang yang bilang kerja di Kamboja dia biasa dapat serangan, padahal ini tuh kalau ada kesempatan kerja di Indonesia, gue yakin dia kerjanya di Indonesia gitu. Oh iya. Gue menyayangkan orang yang pergi dinyinyirin gitu. Iya, dinyinyirin karena orang kerja mungkin pengen ngebantu keluarganya doang. Tapi gitu. ke Kamboja Pak. Cuma itu pilihannya, nggak ada pilihan lain. Kalau di sini dia cuma rebah-rebahan gitu. Iya. Jadi dia mau gambling kehilangan ginjal. Jadi lu menyalahkan pemerintah atas keadaan. Iya, haruslah kita harus salahkan pemerintah. Nah, coba. Ini apa nih? Hati-hati jika ada orang jebakan yang salah transfer transfer uang ke rekeningmu karena ini sangat berbahaya.
Teman-teman, baru aja banyak sekali berita, ini sudah dikonfirmasi dari Polda, Cyber Polda Metro Jaya. Jadi banyak orang yang tiba-tiba ditransfer uang oleh orang yang tidak dikenal. Lalu setelah mereka ditransfer, biasanya mereka akan menghubungi kembali dan mengatakan bahwa ini salah transfer, tolong dikembalikan Pak. Nah, orang Indonesia adalah orang yang baik dan biasanya kalau ada orang salah transfer, dikembalikan. Nah, masalahnya, dia tahu dari mana data, dia tahu dari mana nomor telepon, dan uang itu uang apa? Nih kita bahas. Uang itu adalah uang pinjol. Oke. Dia tahu dapat datamu dari mana? Iya, karena data kita sudah bocor kemana-mana selama ini. Gak ada yang aman. Reaction dari gue ya. Ini dia lebih jago dari Gibran sih. Karena nggak pakai prompter itu dia. Bisa ngomong selancar itu loh, keren loh dia loh. Bener loh. Itu patut kita apresiasi loh. Oke. Intonasinya juga bagus. Oke. Dan dia kalau dia jadi penelpon yang nipu, gue bisa percaya Karena sama. logatnya bukan logat Melayu. Bukan. Ini bukan orang Melayu kali. bukan logat Melayu tadi. Bukan yang buat biasanya nipu-nipu. Logat apa? Bukannya logat timur ya? Oh Biasanya bukan. kalau logat Batak bukan. Enggak. Tapi ini bukan praktek baru lah ya. Kayak Iya. transfer gini. Gak ada. Karena yang ini salah satu metrik penting buat perusahaan peminjam uang itu adalah berapa dana yang udah didistribute. Oke. Nah, dia jadi asal-asal aja. Oh, kita udah ngedistribute sekian Iya. apa GMV misalnya gitu ya. Udah bukan hal baru lagi lah. Apa sih yang baru negara ini? Aduh, ini lagi. Lagu untuk sang anak ya sekarang. Jadi udah. Lagu baru. Stop. Albumnya sudah rilis, pengen ketinggalan dibilang. Bapak kalau dikasih jabatan dengan tato segitu nggak akan dapat jabatan yang bagus sih Pak. Oh my god. Pokoknya ini tandemnya terima kasih Pak Jokowi. Iya. Lu seberapa kesal Apa? Sama Gibran. sama Pak Jokowi dan Gibran? Atau lu biasa aja? Lu ngikutin politik dong? Gue ngikutin banget. Gue sih gue sebelnya karena apa yang dia janjikan waktu kampanye belum banyak yang terrealisasi. Misal yang salah satunya yang 19 juta lapangan pekerjaan baru. Ya, sorry, gua potong. Lu terbuka gak untuk ngebahas pilihan politik lu kemarin? Gue terbuka, orang gue jadi buzzer. Oh iya. Gue banyak bikin konten di channel 03. Oh, lu 03. 03. Iya. Solid. Ya, oke. Terus lu terbuka untuk ngebahas itu kan? Terbuka. Kalau Panji kan dia 01, lu 03. 03. Dan gue sejujurnya seneng sama dua itu yang mana terpilih oke aja. 01 karena, dan 03. Ya karena misal 01 gebrakan desak Anies buat gue tuh terbaik banget ya. Lu bisa bikin obrolan politik jadi sesuatu yang fun banget gitu, dan semua orang ngobrolin itu, semua orang bisa bertanya langsung ke calon wakil presidennya atau calon presidennya gitu. Iya. Kalau 03 lu simply cinta banget sama PDIP. Dulu ya di rumah gue tuh ada poster Ibu Mega loh. Kan ada masanya pilihan politik tuh jadi identitas. Dan ada orang yang cinta banget PDIP sampai akhirnya punya poster Ibu Mega, dan itu papa gua. Iya, dulu gue pas gue pertama kali boleh nyoblos ya sama bude gue, kamu kalau nggak nyoblos PDI nggak usah pulang lagi. Jawa Tengah ya PDI ya. Iya. Ya. Kalau kita P3 dulu. Oh iya. Kan Aceh. Partai Ka'bah. Serambi Partai Ka'bah. Serambi Mekah. Iya. Triple P. Jadi lu gimana dengan terpilih 02 dengan kebijakan-kebijakannya sekarang? Ya maksudnya kan ini udah berlangsung lah ya. Yang disesalkan banyak yang gue lihat pejabat-pejabat ngomongnya sembarangan gitu, nggak mikirin komunikasinya buruk semua. Misalnya yang terbaru Bapak Fadlizon yang ngomong soal pemerkosaan itu nggak ada, padahal ada datanya, ada sempat udah dicari tahu tim pencari fakta juga udah ngelakuin itu, tapi sekarang dia ngomongnya hal yang lain. Misalnya kayak Pak Bahlil bilang kalau nggak ada kerjaan ya salah sendiri. Itu kan ada juga tuh yang waktu soal job fair rame. Lu ngomong itu di grup WhatsApp aja sih, kenapa di publik gitu? Kalau emang lu sebagai pejabat publik kan harusnya
ya kalaupun lu nggak suka ya lu pendem sendiri aja, yang ditampilin kan yang baik-baik aja harusnya. Oke. Apa lagi? Next. Satu lagi. Apa ini? Oh ini polisi ngomong polisi. Kau berada di pihak mana? Kau berada di pihak mana itu saja. Kau berada di pihak mana? Rakyat. Kau berada di pihak mana itu saja. Rakyat. Ya emang benar, polisi di tengah-tengah sih, ini rakyat, polisi, pemerintah, jadi bentroknya sama polisi. Skor buat 1 sampai 10 buat korps polisi kita berapa? Wah, gua agak takut sih itu. Ini depan Brimob, kantor Brimob. Depan Barreskrim. Ya. Gue sebel sih polisi, gue agak sebel dia kayak sering suruh gue minggir di jalan, padahal kerjanya apaan sih nih? Yang disuruh minggir-minggir. Aman banget jawabannya. Tapi lebih menakutkan sih, mengkritik kepolisian dan TNI itu lebih menakutkan dibanding. Ada nggak materi jokes lu yang menyindir? Enggak sih gue. Nggak ada. Ya. Gue mending pemerintah. Belum seberani Panji yang bikin konten tentang polisi, tentang TNI. Kayak Panji kalaupun dia punya rumahnya tuh lingkungannya ada satpamnya, ada gerbangnya. Nah gue ini kan terbuka nih rumah gue nih di perkampungan nih, dilempar batu bisa langsung rusak kaca gue. Sering lewat tukang bakso. Iya. Iya. Ya, udah apa? Baik. Oh oke. Banyak sekali reactionnya. Trading kripto itu judi. Trading kripto itu judi. Otak kodok. Otak kodok. Ya inilah ya. Ini udah kita bahas tadi. Iya. Kan, Nah, Dan buat gue Timothy di situ cerdas karena orangnya emang mirip kodok. Lu lihat pipinya. Ada hal yang mau lu sampaikan nggak sebelum tutup ke audiens kita? Lu ada acara apa atau lu punya petuah-petuah buat audiens momen kita? buat jualan, Momen buat jualan. Ya. Buat teman-teman yang punya masalah soal perpajakan, DM gue aja. Nanti bisa gue bantu. Siap. Gitu. Sekarang yang lagi gue fokusin untuk jualan tuh itu, karena itu jauh dikontrol gue dan lebih cuan. Siap. Lu bukannya jualan sesuatu makanan gitu ya? Oh bawang goreng. Oh iya bawang. Oh gue waktu itu bawa gak sih bawang? Lupa gue. Ntar gue kirimin aja deh. Masih ada bawang. Bawang goreng gue jualan. Oh oke. Cuannya tapi lebih banyak dari yang pajak. Jadi fokusnya kita promo yang pajak aja. Yang lebih bau bawang ya. Yoi. Ya udah, thank you Yud. Terima kasih. Ya sama-sama Mas Tirta, Mas Vincent. Hadir ya. Tolong dipromosikan ini ya. Kita butuh subscriber. Oke, thank you. Dadah semuanya. Thank you, bye. Dadah.